Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gegap gempita kemerdekaan begitu terasa. Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia harus mulai membangun segala aspek, termasuk di bidang kesehatan. Lima tahun pasca kemerdekaan, jumlah dokter di Indonesia semakin berkurang setelah banyaknya pengajar medis ditarik kembali ke Belanda. Keadaan yang semakin mempersulit perkembangan dunia kesehatan terdengar sampai ke telinga Founding Father Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berangkat dari persoalan tersebut, Bapak Proklamator bersama para cendekiawan menginisiasi pembentukan beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Oktober 1953, rapat Dewan Menteri ke-15 di Jakarta menghasilkan kesepakatan Gentleman of Agreement antara pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawer Gading dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rapat ini menetapkan pembentukan Panitia Persiapan Fakultas Kedokteran Makassar dengan menunjuk Syamsuddin Dengawing sebagai Ketua Panitia. Gubernur Sulawesi, Andi Pangeran Petarani, dan Wali Kota Besar Makassar, Ahmad Dara Syahrudin, mengapresiasi dan mendukung hal tersebut dengan mengalokasikan sejumlah bantuan dana dan lahan di kawasan Baraya. 28 Januari 1956 menjadi titik awal lahirnya kedokteran di Makassar. Profesor Insinyur R. Suwandi, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meresmikan Fakultas Kedokteran Makassar dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama yang diterima melalui ujian masuk lokal sebanyak 65 mahasiswa. Di awal berdiri, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dipimpin oleh Profesor Dr. Sugiono Junet Pusponegoro dengan sekretaris Profesor Dr. Med S. Jawarul. Kegiatan mahasiswa antara tahun 1956 hingga 1960 ditandai dengan lahirnya Corpus Sutedisorum Medicorum Makassarens atau CSMM pada tanggal 9 Maret tahun 1956. 10 September 1956, Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta, meresmikan Universitas Hasanuddin. Fakultas Kedokteran Makassar bergabung menjadi bagian Universitas Hasanuddin dan mengubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1957, mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melaksanakan praktikum laboratorium selama 6 bulan di Jakarta. Tahun 1961, dimulai penerimaan asisten yang berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas. Para asisten inilah cikal bakal dosen tetap Fakultas Kedokteran. Semangat menularkan ilmu dan pengalaman, bergelut bersama, membangun cita, menuntut ilmu di tengah sarana yang sangat terbatas. Mereka bersama menapak masa depan di tengah keterbatasan. 11 April 1961,
rapat Dewan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin memutuskan 39 dari 64 mahasiswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus doktoral 1 atau setara sarjana kedokteran, dan selanjutnya berhak mengikuti koasisten. Juli 1962 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit akademis oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf. Rumah sakit ini dipersiapkan untuk kepentingan kepanitraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1963, di masa klinik, para doktoral 1 menjalani koasisten di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Stella Maris, dan Rumah Sakit Lamonia. Dua tahun menjalani koasisten, 4 orang mahasiswa berhasil meraih gelar dokter. Mereka adalah Dr. Samsi Lili, Dr. Lim Sek Kong, Dr. Alex Lalawi, dan Dr. PM Parinusa. Mereka berempat menjadi dokter pertama dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tahun 1967 menjadi awal pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan pemberian brevet dokter spesialis oleh dokter spesialis lulusan luar negeri. Brevet dokter spesialis pertama diberikan oleh Profesor Dr. J. Makalim kepada Dr. Sri Tajuddin Khalid sebagai ahli kebidanan dan penyakit kandungan pada tahun 1967. Menyusul pada tahun 1968, Profesor Dr. Med S. Jawaru memberikan brevet ahli mata kepada Dr. Simon Sarunggu, Dr. HHB Malangkai, dan Dr. Zainal Arifin. Tahun 1973 dibentuk konsorsium ilmu kedokteran yang diperkenalkan oleh Profesor Marsetio. Konsorsium dibuat dengan tujuan agar terjadi perbaikan sistem evaluasi dan pemberian nilai. Tahun 1974, untuk mengembangkan kepanitraan klinik, diperkenalkan sistem rotasi bagi mahasiswa klinik yang bertujuan memperlancar program kepanitraan klinik yang telah berjalan di beberapa rumah sakit. Di tahun ini juga ditandatangani Memorandum of Understanding antara Fakultas Kedokteran dan beberapa rumah sakit tambahan bagi para koasisten. 15 Januari 1974 terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Peristiwa ini membuka mata pemerintah Jepang tentang perlunya pemahaman mahasiswa Indonesia mengenai Jepang, sehingga digagaslah pertemuan mahasiswa kedua negara. Peristiwa inilah yang menjadi awal terjalinnya kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Universitas di Jepang, sehingga banyak dosen Fakultas Kedokteran yang melanjutkan studi S3 di Jepang. Tahun 1978 terjadi perubahan mendasar. Sistem tingkat diganti dengan sistem kredit semester. Pada sistem ini, penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beban studi mahasiswa, beban dosen, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam kredit. Sistem ini membagi perkuliahan menjadi 2 tahap, yakni semester ganjil dan semester genap. Tahun 1981,
Dalam organisasi kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Kedokteran Unhas memprakarsai pembentukan Ikatan Senat Mahasiswa Indonesia ISMKI, atau yang dulunya dikenal dengan nama Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis ISMSI. September 1981, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalan Rea diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Fakultas-fakultas di kampus Baraya secara bertahap pindah ke kampus baru ini. Tahun 1988, Fakultas Kedokteran hijrah ke kampus Tamalan Rea mengikuti jejak fakultas lainnya yang lebih dulu pindah ke kampus Tamalan Rea. Di tahun yang sama, mulai dibangun rumah sakit demi menunjang proses pendidikan utama kepaniteraan klinik. Tahun 1990, pengembangan riset mulai ditingkatkan. Dengan kembalinya dosen yang menyelesaikan pendidikan di awal tahun 80-an, sebuah prestasi pun berhasil ditorehkan mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan memenangkan lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh LIPI. Tahun 1993, diresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dan mulai difungsikan dengan status sebagai rumah sakit umum kelas A. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo juga menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Memasuki abad ke-21, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah berhasil menunaikan mimpi menjadi pilar ilmu kedokteran di kawasan timur Indonesia.